Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati pada Profesor Dr. Imam Sutomo MPD, yang kami hormati pada Pak Dr. Sutrisna MPD selaku dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya siapkan. Di antaranya beberapa hal yang terkait dengan tema saya dulu Pak, norma dalam kehidupan, norma-norma yang kehidupan masyarakat. Di sini saya menyampaikan bahwa norma kehidupan masyarakat itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita. Antaranya tujuan pembelajaran, bagaimana siswa memahami pengertian norma tersebut, kemudian dapat menyebutkan macam-macam norma, kemudian siswa mampu menyebutkan bagaimana norma dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mampu menyebutkan manfaat norma dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ada hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan norma-norma dalam kehidupan. Di antaranya dari langkah-langkah pembelajaran kami yang kami sampaikan kepada peserta didik dengan kegiatan awal, yaitu kita mencoba ada persepsi bagaimana seorang guru itu menyiapkan suasana kelas lebih hidup dengan mengucapkan salam, kemudian dengan doa bersama, dilanjutkan dengan memeriksa absensi atau kehadiran, dan menanyakan bagaimana keadaan peserta didik. Ya. Kalaupun ada beberapa mungkin untuk pencairan kelas biar suasananya lebih siap dalam belajar, kita coba ice breaking terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita sampaikan tujuan pembelajaran yang seperti awal tadi, bagaimana norma-norma dalam kehidupan itu bisa dipahami oleh peserta didik kita. Kegiatan inti berikutnya adalah kita mencoba bagaimana norma-norma dalam kehidupan tadi bisa dibaca dalam buku paket siswa yang mungkin sudah ada. Peserta didik bisa mempelajari dan kita mencoba dalam beberapa pertemuan di awal itu kita tampilkan ya, slide PowerPoint di LCD atau proyektor. Kemudian siswa itu bisa memahami atau bisa mencoba ketika ada hal-hal yang mungkin dibaca itu yang sulit nanti bisa ditanyakan kepada pendidik. Kemudian kita mencoba untuk adanya kolaborasi dari siswa, kemudian ada mengeksplor bagaimana norma-norma itu dalam kehidupan bisa dimunculkan. Mungkin ada hal-hal yang baru yang ditemukan oleh pendidik tersebut. Ini mungkin beberapa yang saya sampaikan terkait dengan ada tentang pembelajaran yang misalnya, mohon maaf, ada dua Bapak Ibu, Bapak Profesor dan Doktor. Saya menggunakan yang K13 karena dulu ada yang masih masuk, dan ini juga saya mencoba juga ada modul pembelajaran yang kurikulum merdeka. Ini yang saya sampaikan masih tahap di kurikulum 13. Ya. Kemudian ada langsung ke
bagian kurikulum merdeka terkait dengan modul ajar kurikulum merdeka. Kita sampaikan dengan tema yang sama. Seperti awal tadi, kompetensi awal sama, kemudian profil pelajar Pancasila, kita sampaikan bagaimana peserta didik itu memahami dengan adanya materi-materi tadi, bisa Halo Mas menginternalisasikan nilai-nilai Agus. Pancasila Halo dalam Mas. kehidupan bermasyarakat. Halo cek. Asesmen yang kita coba di sini peserta didik kita sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada asesmen diri terkait sikap bagaimana peserta didik itu menyikapi materi tentang norma itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada asesmen secara formatif, kita juga menyampaikan ada beberapa mungkin soal-soal ya, soal-soal dari penilaian-penilaian formatif yang terkait dengan kognitif. Bagaimana peserta didik itu bisa mencoba berpikir ya dari membaca kemudian mengetahui dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian juga kita mencoba ada asesmen secara kelompok ya. Mungkin sifatnya lebih sosial, bagaimana peserta didik itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya untuk mendiskusikan masalah-masalah norma-norma yang ada dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat secara Cukup ya. umum. Cukup. Demikian Ada waktu. Pak Profesor Ya. dan Pak Dr. Trisna yang dapat kami sampaikan. Waktu dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Imam Sutomo untuk memperdalam materi dari Saudara Agus. Mas Agus, ya, yang sudah Anda presentasikan ya. Ini Iya, Prof. langsung rekaman ya. Anda menggunakan kurikulum merdeka ya. Yang bisa saudara lihat ya, apa ciri dari kurikulum merdeka ya berdasarkan yang saudara paparkan dan yang saudara tulis. Silakan dijawab. Dari yang kami ketahui dengan kurikulum merdeka itu adalah kurikulum pembaruan setelah adanya kurikulum K13 yang mana dalam kurikulum merdeka ini siswa diberikan kewenangan untuk berpikir kritis dan juga menganalisa berbagai masalah yang ada di masyarakat sehingga terjadi pola pembelajaran yang aktif dan komunikatif di antara pendidik. Saudara menyampaikan Ana berpikir kritis. Bagaimana pembelajaran yang rencana Anda ini coba supaya Ana berpikir kritis ya. Berdasarkan dari topik yang Anda ambil. Silakan. Ya, kita mencoba dari tema yang kami angkat yaitu tema tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Siswa bisa kita ajak berpikir kritis, yang mana ini merupakan kemampuan berpikir memiliki ranah menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengkreasi beberapa masalah yang ada di masyarakat. Dan ini tentunya masuknya adalah cara pembelajaran dengan higher order thinking skill atau HOT, yang mana siswa itu bisa menyampaikan apapun dengan mengasosiasi, mensintesis, menganalisis beberapa kesimpulan-kesimpulan ide yang kreatif dan produktif sehingga dapat menjadikan sebuah problem solver masalah itu. Ya. Itu, Prof. Di kurikulum merdeka ada istilah
CP, capaian pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran, dan ATP. Coba bagaimana Anda mengaitkan ketiga istilah ini? Silakan. Ya, ketika kita mencoba merancang modul ajar, kita mencoba bagaimana siswa itu bisa memahami dari capaian pembelajaran kita. Ketika kita mencoba dengan kurikulum merdeka, kita mencoba tujuan pembelajaran dulu kita pahamkan kepada peserta didik. Kemudian beberapa capaian pembelajaran pun kita arahkan siswa itu bisa mencapai beberapa indikator-indikator keberhasilan dalam memahami materi pembelajaran, sehingga alur tujuan pembelajaran itu nanti bisa kita kita simpulkan dengan pemahaman bermakna yang pada akhirnya nanti siswa itu bisa kita asesmen dengan beberapa penilaian, baik dari kognitif, kemudian secara afektif, dan juga kalaupun ada istilah praktek nanti bisa secara psikomotorik yang tercapai dalam ranah pembelajaran. Sekarang ganti topik ya, PTK, penelitian tindakan kelas. Apa judulnya? Kalau PTK kami berjudul peningkatan norma dalam keragaman kelas. Saya melanjutkan dari Prof. Imam. Jadi tadi bahasan saudara modulnya itu apa? Pembahasannya tentang norma dalam kehidupan. Norma dalam kehidupan. Norma-norma dalam Terus kehidupan, ya. ada dalil yang saudara gunakan di dalam norma kehidupan itu? Dalam surat Atin mungkin ya. Walau insan afi ahsan takwim itu. Ya bagaimana Anda tuangkan enggak? Anda kutip enggak di situ? Di modul saudara. untuk internalisasi ayat belum, Bapak Dokter. Ya. Iya. Nanti Sebatas dikutip itu pemahaman dasarnya. yang tertulis. Ya. Nanti dikutip itu yang tepat apa, surat apa itu dikutip. Ya, pastikan cari itu bukan. Iya, Dokter. Terus begini, norma dalam kehidupan, ya, itu kan berarti norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya. Dalam konteks materi yang saudara sampaikan itu, ada nilai P5 dan PPRA-nya. Silahkan saudara berikan jawaban terkait dengan dimensi dari P5 maupun PPRA dari tema norma kehidupan modul saudara. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Sutrisna memberi waktu. Dari beberapa proyek yang kami buat, model proyek P5 PRA terkait dengan topik penerapan norma dalam keragaman di Indonesia, ini saya sampaikan bahwa ada beberapa dimensi yang ada dalam proyek kami. Di antaranya dimensi kebinekaan global, yang mana di sini ada elemen, subelemen, dan akhir fase yang kita kaitkan. Ketika dimensi kebinekaan global tadi, kita arahkan ke dimensi kreatif, kemudian ada dimensi berkeadaban atau ta'adub, kemudian dimensi kreatif dan bernalar etis. Di sini kami mencoba bagaimana siswa itu diajak mengenal keberagaman dalam hal-hal yang mungkin terkait dengan norma-norma yang ada di Indonesia, dan juga bisa diarahkan ke keberagaman budaya. Sehingga kita mencoba
ketika dimensi-dimensi kebinekaan global tadi bisa terkait, ini mungkin lebih ke dominan ke norma agama. Norma agama yaitu bagaimana siswa itu menerapkan prinsip-prinsip keyakinan dalam beribadah, kemudian tasamuh atau toleransi dalam beragama, kemudian tidak ada rasa memecah belah. Dalam arti ketika norma ini diterapkan oleh siswa, maka dimensi kebinekaan global ini akan semakin kuat. Semakin kuat dengan adanya dimensi kreatif. Siswa dapat mengidentifikasi gagasan kreatif menghadapi situasi atau masalah-masalah yang mungkin di masyarakat itu ada norma-norma yang tidak dilakukan. Makanya ketika ada permasalahan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga ada ta'adub atau berkeadaban ketika norma-norma tadi terinternalisasi dalam diri siswa, maka siswa itu akan semakin solih dan berpikir terbuka terhadap sesama atau mungkin dalam keragaman yang berbeda. Demikian. Oke, cukup. Ya. Coba perhatikan, untuk dalil tadi, keragaman yang ada di dalam masyarakat itu yang tepat surat apa, ayat berapa? Ya. Surat Al-Kafirun ayat 6, ada juga Al-Hujurat ayat 13. Oke, silakan saudara baca Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Demikian, Prof. Al-ayah. Belum selesai kok. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya? Artinya, hei manusia, sungguhnya kalian kami ciptakan dari golongan laki-laki dan perempuan, min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian ya berkelompok, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, wa qabail, kabilah wa qabaila, lita'arafu, agar kalian senantiasa saling. Inna akramakum, sesungguhnya sisi yang dimuliakan oleh Allah ya. Orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa pada Allah SWT. Ya. Demikian. Anda carilah dua bacaan ya yang masuk di dalam idgham bila gunnah yang ada di ayat tersebut. Ya. Idgham bila gunnah. Ya, Bila atau bila guna, Bro? Bila guna. Iya, bila guna. Ada berapa huruf itu bila guna itu? Lam dan ra. 2. Ya. Ya. Mohon maaf ya, perlu waktu sebentar. Oke, saya tulis sebentar. Atau Anda kasih contoh aja kalau ada. Oh iya. Kasih contoh aja, ya. Kasih contoh. Miladunka. Tulisannya min ladunka. Ya. Min ladunka dan marrobuka. Oke, sekarang saudara tulislah surat Al-Kafirun dengan tulisan tangan yang original dari saudara. Nanti difoto, dikirimkan ke Prof. Imam dan saya. Oke. Ya, sekarang silakan Anda closing. Oh ya. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingan dari Prof. Mustomo dan Dr. Sersna. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami akhiri, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.